Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه وسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari siratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan apa yang sudah kita dengarkan pada pertemuan yang sebelumnya, terkhusus yang berkenaan dengan ittihadat, penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah terhadap baginda Rasul alaihi salatu wassalam dan juga orang-orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan sebagian kecil dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang bukan hanya sekedar melakukan tekanan terhadap pikiran dan perasaan beliau, akan tetapi juga tidak terkecualikan bahwa yang mereka lakukan adalah penyiksaan demi penyiksaan terhadap fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita dengarkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan coba pula melihat dan mengenali bagaimana perjuangan dan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Makkah terhadap sahabat-sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bisa bayangkan kalaulah terhadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja, orang yang memiliki kepribadian yang sangat luhur, akhlak yang sangat mulia, kepribadian yang sangat terpuji, dan itu diakui oleh seluruh orang-orang yang kenal dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun sejumlah keistimewaan yang beliau miliki tersebut tidak juga dapat menjadi penghalang orang-orang Quraisy untuk merealisasikan niat dan perbuatan jahat mereka terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi terhadap orang-orang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan sama sekali di mata orang-orang Makkah. Tentu akan lebih semena-mena untuk mereka perlakukan, untuk mereka tindas, mereka sakiti, mereka siksa. Bahkan tidak juga terkecualikan sebagian para sahabat menemui ajal-ajal mereka di tengah-tengah penyiksaan orang-orang kafir Quraisy di masa itu. Di antaranya, ya ikhwani ya akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, apa yang dialami oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika Utsman ibn Affan menyatakan keislamannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya diketahui oleh keluarga beliau. Maka paman beliau segera mengambil tindakan untuk mencegah agar Utsman ini dapat kembali kepada agama mereka, agama nenek moyangnya, menyembah Latta, menyembah Uzza, dan berhala-berhala yang lain yang telah mereka pertuhankan pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh paman Utsman kepada beliau radhiyallahu taala anhu, beliau menggulung Utsman ini dengan tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, atau kalau kita bayangkan seperti di kita ada tikar yang terbuat dari pandan, ya, dari pandan, kemudian dihamparkan, digulung. Ketika sudah berada di dalam gulungan tikar tersebut, maka diasapilah beliau dari bawah. Kita bisa bayangkan, apatah lagi harus diasapi lagi. Padahal ya ikhwani, Utsman ini adalah termasuk di antara sahabat yang paling santun, orang yang paling pekah jiwanya, orang yang paling bersahaja, bukan pula orang-orang yang berkarakterkan keras, tidak. Akan tetapi itulah yang harus beliau terima ketika keislamannya diketahui oleh keluarga beliau, terutama oleh paman beliau. Sebagaimana ini disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah yang menjelaskan tentang masalah ini. Begitu pula yang dialami oleh sahabat yang lain, seperti keluarga Yasir.
dengan istrinya Sumayyah dan seorang putranya yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhum. Ketika keislaman mereka diketahui oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, maka mereka pun harus menerima akibat dari apa yang mereka lakukan berupa penyelisihan terhadap agama nenek moyang mereka. Di antara penyiksaan yang dilakukan oleh kaumnya, oleh keluarganya terhadap Yasir, terhadap Ammar, yang mana mereka ini radhiyallahu ta'ala anhum adalah mantan budak dari Bani Makhzum. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memilih keluarga ini salah satu di antara keluarga yang begitu mudah membuka hatinya untuk menerima Islam. Akibatnya adalah Yasir radhiyallahu ta'ala anhu melepaskan hembusan napas terakhir di dalam penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Begitu pula istrinya Sumayyah, beliau meninggal dunia dengan sebab tikaman yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ditikam atau ditombak kemaluan beliau radhiyallahu ta'ala anha sampai beliau menghembuskan napas yang terakhir. Dan beliaulah radhiyallahu ta'ala anha wanita pertama sekali yang gugur sebagai syahid di dalam Islam. Dan datanglah gilirannya putra mereka Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika diperlihatkan kepada beliau bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh masyarakatnya, oleh keluarganya terhadap kedua orang tuanya di hadapan mata beliau sendiri. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai Ammar, pilihan dan keputusan ada di tangan engkau. Engkau akan menyusul kedua orang tuamu, atau engkau kembali berbalik kepada kami dan tinggalkan Muhammad. Sebagai manusia biasa, apatah lagi di masa itu di awal-awal keislaman, yang mana mereka betul-betul terasing sekali di masyarakatnya. Kalaulah kita saja di hari ini bertetangga, hidup di komunitas yang mayoritas muslim, bahkan semuanya muslim, terkadang kita juga merasakan hurbah, keterasingan. Apatah lagi mereka di masa itu, ya ikhwan. Hidup di tengah-tengah komunitas penyembah berhala, orang-orang yang dibaluri oleh maksiat demi maksiat, kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau sekiranya ada semacam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang dirasakan oleh Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena beliau juga manusia biasa seperti kita. Maka ketika intervensi demi intervensi yang dilakukan kepada mereka dan sudah pula berujung kepada pembunuhan terhadap kedua orang tuanya, maka dikala itu Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dengan terpaksa beliau berpura-pura kembali kepada agama nenek moyangnya dan agama masyarakatnya dan berpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun dibebaskan.
Akan tetapi ya ikhwah, tahukah kita apa yang dilakukan oleh Ammar setelah itu? Beliau bergegas mencari, menjumpai baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan isak tangis beliau berjumpa dengan Rasul. Beliau meminta maaf dan meminta pemakluman dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam atas sikapnya yang telah menyatakan berbalik dari baginda Rasul dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Beliau menangis, menyatakan kepada Rasul bahwasanya itu bukanlah pilihannya, bukanlah keinginannya, akan tetapi itu dia lakukan kerana terpaksa melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kedua orang tuanya. Yang sebelum mereka meninggal dunia, ketika mereka disiksa di tengah teriknya matahari, baginda Rasul alaihi salatu wassalam ketika melewati mereka di tengah siksaan tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa. Baginda Rasul hanya mengatakan kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bertahanlah kalian, sesungguhnya surga Allah Subhanahu wa taala adalah janji untuk kalian. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kabar gembira kepada mereka, memberikan hiburan kepada mereka agar mereka tetap beristiqamah, teguh di atas keislaman mereka, di atas iman mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ammar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan dan maaf kepada Rasul alaihi salatu wassalam atas sikap dan tindakannya tersebut. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, baginda Rasul menanyakan kepada Ammar, kaifa tajid qalbak? Bagaimana engkau dapati hati engkau wahai Ammar ketika engkau melakukan itu? Dia katakan, wa qalbi mutma'innun bil iman. Hati saya tetap di atas iman ya Rasul. Saya benar-benar nyaman di atas keislaman saya. Akan tetapi tetap cenderung dan tenang di atas keimanan. Maka mereka tidaklah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan ya ikhwan, akan beberapa hal. Pertama sekali, begitu sulitnya persoalan yang mereka hadapi. Dan begitu beratnya pilihan yang dihadapkan kepada mereka antara berpisah dengan dunia atau berbalik dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginda Rasul alaihi salatu wassalam juga tidak mudah untuk memutuskan perkara mereka. Sampai Allah Azza wa Jalla yang menurunkan firman-Nya dari langit yang ketujuh untuk membela keputusan sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, bahwa itu beliau lakukan betul-betul kerana terpaksa. Di sini juga menunjukkan salah satu kaidah dan qawaid di dalam manhaj ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya kita tidak boleh memponis dan melengketkan sebuah hukum kepada seseorang yang melakukan kejahatan tanpa mengklarifikasi apa motif dia melakukan itu. Apakah pilihannya atau dia dipaksa untuk melakukan itu. Jadi tidak ada tasarru' fi takfir di dalam manhaj kita, tidak ada. Wallahi saya katakan, kita tidak pernah diajarkan untuk mengkafirkan orang, apalagi bermudah-mudah mengkafirkan orang, karena itu bukan wilayah kita. Bahkan orang yang jelas-jelas melakukan kekufuran, kita tidak diizinkan untuk mengkafirkannya serta merta dengan perbuatannya. Allah mengatakan itu. Salah satu di antara kemungkinan, bisa jadi dia tidak mengerti kalau apa yang dia lakukan adalah kebatilan, kekufuran. Bisa jadi dia dipaksa untuk melakukan itu, bukan pilihan hatinya, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Begitu pula yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Perlu kita ketahui ya ikhwani bahwa Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat yang asal beliau adalah dari anak bangsawan Makkah. Dia adalah anak orang kaya, orang terpandang, hari-harinya bergelimang dengan kenikmatan dan fasilitas dunia karena memang dia terlahirkan dari orang tua yang kaya raya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, tidaklah Mus'ab bin Umair ini bangun dari tidurnya kecuali di sekitarnya sudah penuh dengan berbagai macam makanan minuman yang dia sukai. Anak yang dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi fasilitas dunia untuk membuka hatinya menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun konsekuensinya beliau harus kehilangan semua fasilitas itu. Kalau kita bayangkan di hari ini barangkali anak orang-orang kaya, anak para pejabat barangkali yang difasilitasi oleh orang tuanya, diberikan mobil, dikasih kartu kredit, diberi kartu apa misalkan, dia bisa berbuat sesuka hatinya. Yang penting dia menjadi anak yang manut sama orang tua. Ketika ketahuan dia melakukan kesalahan, sudah diingatkan, tidak juga berubah, maka dibilang oleh ayahnya, kalau kau tidak berubah, maka mulai sekarang semua fasilitas ayah tarik. Mobil tinggalkan. Kartu kredit diblokir namanya, diblokir. Tidak bisa lagi digunakan. Dan seterusnya. Kalau anak-anak sekarang digitukan, itu mudah. Biarlah apapun akan mereka lakukan, asalkan fasilitas itu kembali kepadanya. Itu anak-anak sekarang. Tapi Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu sama sekali tidaklah menjadi penghalang fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya untuk beliau menerima dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konsekuensinya beliau harus kehilangan semua kenikmatan itu. Bukan hanya sekedar dicabut, bahkan beliau diusir oleh orang tuanya yang selama ini memanjakannya, yang selama ini menyayanginya. Sekarang dengan tega mengusir Mus'ab pergi dari rumahnya. Mus'ab bin Umair lebih memilih minggat dari rumah orang tuanya daripada dia harus berpisah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, ini luar biasa. Dikatakan di dalam sejumlah riwayat, ketika beliau sudah kehilangan fasilitas hidup yang begitu mewah yang selama ini beliau nikmati, beliau jalani, dikatakan wa kana min an'amin nasi 'aisha. Beliau ini termasuk orang yang sangat mewah hidupnya. Fa takhshifu jilduhu takhshiful hayya. Akibatnya ya ikhwani, karena dia sudah kehilangan fasilitas, hidup menggelandang kesana kemari, terlunta-lunta, tidak lagi memiliki rumah. Sampai-sampai kulit beliau berubah drastis. Yang tadinya kulitnya bersih, halus, kinclong bahasa orang sekarang, berubah menjadi kulit yang bersisip, persis seperti kulit ular. Disebutkan di dalam sejumlah riwayat. Dan sampai akhir hayatnya Mus'ab bin Umair hidup dalam keadaan apa adanya di atas iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau meninggal gugur sebagai syahid, maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikafani dengan pakaian yang beliau miliki. Tahukah kita ya ikhwan, orang yang hidup kaya raya seperti itu, meninggalnya kain kapan saja yang cukup untuk menutupi tubuhnya tidak lagi beliau miliki. Disebutkan di dalam hadis seperti yang disebutkan oleh Syekh Albani dan kitab Ahkamul Janaiz, ketika ditutupkan bagian kepalanya maka tersingkaplah kakinya. Ditarik ke bawah menutupi kaki maka terbukalah kepalanya.
Akhirnya oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan kepada para sahabat untuk menutupi mukanya, bagian kepalanya dengan kain yang dia miliki radhiyallahu taala anhu, sedangkan kakinya ditutup dengan rumput-rumput yang sudah kering. Allah. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh para sahabat seperti Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Ini adalah konsekuensi dari sebuah keislaman dan keimanan, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang terjadi pada sahabat Bilal bin Rabah, Maula Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang status sosialnya seorang budak yang berkebangsaan Ethiopia, dari orang-orang yang berkulit hitam. Adalah Bilal bin Rabah ketika keislamannya diketahui oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, maka lehernya, maka oleh Umayyah diikat lehernya dengan tali yang besar, kemudian diserahkan kepada pemuda-pemuda Makkah untuk dijadikan bahan tarik tambang. Ditariklah oleh anak-anak itu. Di tengah-tengah teriknya matahari, di atas gurun padang pasir, hanya karena keimanannya dan keislamannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak hanya sampai di situ, ya ikhwani. Ketika beliau diikat dengan tambang sedemikian rupa yang setiap hari dijadikan mainan oleh anak-anak Makkah, sehingga membuat lehernya hancur dengan bekas ikatan yang begitu kuat yang ditarik oleh pemuda rame-rame, dijadikan mainan. Kita bisa bayangkan bagaimana bekas yang akan ditinggalkan oleh tali tersebut di leher seorang manusia seperti kita. Nah, dalam keadaan menjalani penyiksaan seperti itu, maka dikala itu pula beliau selalu dicambuk dan dipukuli oleh majikannya Umayyah dengan tongkatnya. Sembari Umayyah mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, apa kata Umayyah kepadanya? Wahai Bilal, sesungguhnya engkau tidak akan pernah berhenti dari merasakan apa yang sekarang engkau rasakan, kecuali jika engkau berpisah dengan Muhammad dan kembali kepada agama kita. Kalau seandainya engkau tidak berkenan, maka silahkan engkau rasakan ini. Akan tetapi ya ikhwani, apa yang dilakukan oleh Umayyah kepada Bilal sama sekali tidaklah menggoyahkan prinsip. Sedikit pun tidaklah merubah keputusannya. Dengan begitu kokoh, begitu kuat, beliau tetap mempertahankan imannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau disiksa berhari-hari, tidak diberikan makan sama sekali. Beliau disiksa dengan sedemikian rupa dalam keadaan kelaparan. Berhari-hari tidak diberikan makan oleh majikannya. Namun tidak juga merubah prinsipnya.
dan tidak juga membuat dia bisa berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat bagaimana kerasnya pendirian Bilal ini, maka oleh Umayyah suatu hari beliau dibawa ke Batha, salah satu lembah atau daerah di kota Mekah. Di tengah teriknya matahari yang kita tahu ya ikhwani, di Saudi atau di Mekah, cuacanya tidaklah seperti di kita. Di sana cuacanya sangatlah ekstrim. Kalau panasnya luar biasa dan dinginnya pun juga sangat luar biasa. Kita saja yang di kita ini panasnya hanya 30 sekian derajat saja. Cobalah antum jalan tanpa sendal di aspal itu di siang hari, sanggup nggak kira-kira? Tidak akan sanggup. Lalu bagaimana kira-kira panasnya gurun padang pasir yang berhari-hari, yang juga bahkan berbulan-bulan disinari oleh musim panas yang terkadang mencapai 49 derajat. Coba bayangkan. Disitulah bila berubah, dilemparkan, digulingkan di atas pasir yang panas tanpa sehelai baju pun yang menutupi tubuhnya. Kemudian ditindihkan kepadanya batu yang besar. Dalam keadaan begitulah dia ditanyakan kembali oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Apa kata beliau? La wallahi la tazalu hakadha hatta tamuta atau takfur bi Muhammadin. Demi Allah wahai Bilal, engkau akan terus merasakan ini sampai engkau wafat atau sampai engkau mengingkari Muhammad, untuk kembali kepada wa ta'budul Lata wal Uzza, untuk engkau kembali menyembah Lata dan Uzza. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Bilal pada waktu itu, beliau hanya mengatakan satu kalimat saja, ahadun ahad, ahadun ahad. Dia katakan Allah adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada sesembahan, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Lata, tidak ada Uzza. Sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ahadun ahad. Itulah yang selalu diulang-ulang dan diucapkan oleh Bilal bin Rabah dalam keadaan penyiksaan yang sangat biadab tersebut. Sampai satu ketika setelah beberapa waktu beliau menjalani penyiksaan seperti itu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau melakukan negosiasi dengan majikannya, dibeli oleh Abu Bakar, kemudian bila berubah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini di antara bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh Umayyah terhadap budaknya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain ya ikhwan, di antaranya juga Khabbab ibn Arat, maula li Ummi Anmar bintu Siba' al-Khuza'iyah. Khabbab ibn Arat, beliau ini adalah budak dari Ummu Anmar ibnu Siba' dari kabilah atau suku Khuza'iyah. Ketika Khabbab ini masuk Islam,